Bab 2619. Apakah dia orang itu? Melihat Erikin, tiga tetua berpakaian abu-abu mau tidak mau menjadi sedikit terkejut dan tidak bisa dipercaya. Metode naga api yang digunakan oleh Erikin bagus. Di bawah pengepungan naga api berkepala tiga, Ice Phoenix yang dibuat oleh pengorbanan jepit rambut harta ini sedikit kesulitan. Namun, bahkan jika Erikin kuat, tetapi pada awal fase penilaian, dengan dia sendiri, dapatkah dia melawan lebih dari 50 kultivasi iblis mereka? Erik, apakah memerlukan bantuanku? Tanya Nicholas Peng. Tenno Zhang dan Vinola Su bertarung di depan untuk membersihkan jalan, hanya Nicholas Peng yang tertinggal saat ini dan memiliki kesempatan untuk membantu Erikin. Tidak, menurut rencana awal, kamu terus melarikan diri. Ketika kamu sampai di pulau terpencil, jangan bergerak dan serahkan semuanya padaku. Erikin berbicara ringan. Lelucon saja kalau aku membutuhkan bantuan kalian untuk menangani para kultivasi iblis ini. Lalu apa nilai dari rencananya sendiri? Bukankah dia sebagai leluhur akan sia-sia? Sudah kukatakan sebelumnya, biarkan kamu menyiapkan token sekte, semua orang membawanya, kan? Kata Erikin lagi. Jangan khawatir, kita semua, baik di sekte atau tidak, aku telah mengeluarkan token. Kalau begitu aku pergi dulu, hati-hati. Nicholas Peng menggertakkan giginya. Meskipun dia masih tidak tahu rencana Erikin, tapi karena Erikin sangat yakin, dia pasti sudah menghitung semuanya. Namun, orang ini mengatakan sebelumnya bahwa dia dan pola dewanya sendiri belum sepenuhnya memecahkannya. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga harus mati. Tentu saja Nicholas Peng masih ingat ini, dia sekarang khawatir Erikin gagal dan malah mati. Melihat Erikin mengangkat tangannya untuk memanipulasi api langit dan menyerang Ice Phoenix, semua orang di aliansi kebenaran juga terkejut. Ilmu sihir naga api ini sangat kuat, itu benar-benar dapat menekan Ice Phoenix. Siapa teman seiman ini? Sepertinya ada di sini untuk membantu kita. Lihatlah dengan jelas, dia adalah leluhur, nenek moyang dari aliansi kebenaran kita. Seseorang mengenali Erikin dan mau tidak mau berteriak. Meski Erikin sengaja menggunakan napasnya untuk mengaburkan penampilannya saat ini. Tetapi banyak orang telah melihat Erikin sebelumnya. Melalui sarana kultivasi dan peragaan, juga dapat terlihat. Dia nenek moyang kita. Dia benar-benar seorang kultivator di tahap awal fase penilaian. Banyak kultivator tidak dapat dipercaya. Pemimpin Nicholas Peng dan Tenno Zhang di fase penilaian satu penurunan, ternyata adalah seorang kultivator yang baru memasuki ranah fase penilaian. Jangan kaget, teruskan. Nicholas Peng bergegas pada saat ini dan berteriak pada kerumunan yang linglung. Semua orang bereaksi, mengikuti Tenno Zhang dan Nicholas Peng untuk bergegas ke depan. Tidak usah peduli dengan orang ini, kejar kultivator aliansi kebenaran, pastikan untuk membunuh mereka sekaligus. Kultivator wanita bertopeng berbicara dengan suara dingin, dan para kultivasi iblis di bawah juga melintasi Erikin, bergegas menuju Nicholas Peng, Peng Shui, dan yang lainnya. Erikin juga tidak menghentikan ini, membiarkan orang-orang ini mengejar mereka. Namun Erikin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa ketiga aliansi darah yang baru terbentuk itu sebenarnya berada di bawah Yuda Sue yang lolos secara kebetulan. Dia pikir orang-orang ini akan sedikit rendah hati jika sudah berhasil selamat. Tanpa diduga, mereka mengorganisir kultivator lain dari aliansi darah yang tersisa, meletakkan idenya di atas kepala aliansi kebenaran. Hanya saja, sekarang auranya menutupi sosoknya, mereka bertiga seharusnya tidak tahu siapa dia. Dua orang teman seiman, apakah kalian tidak merasa orang ini agak akrab? Sementara Erikin melihat mereka bertiga juga memeriksa Erikin. Di antara mereka,
Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata kepada dua orang lainnya. Memang sedikit berbeda, tapi aku tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu, kata wanita bertopeng itu. Aku tidak merasa ada yang aneh. Dia hanya tahap awal fase penilaian. Bahkan jika kita pernah bertemu muka dengan kita sebelumnya, itu akan cukup untuk membunuh dengan satu pukulan. Untuk apa memikirkannya? Pria kuat itu tidak puas. Jangan impulsif, cari tahu dulu. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak berdaya, berbalik ke arah harta karun jepit rambut di depannya, dan menembakkan cahaya Reiki. Di sisi ketiganya, di antara naga dan burung Phoenix yang bertarung, Ice Phoenix tiba-tiba terangkat ke langit dan berteriak. Aliran es dan salju menyerbu kemana-mana, mengguncang naga api berkepala 3. Pada saat yang sama, Ice Phoenix terbang terbalik dan jatuh di belakang mereka bertiga. Nak, kamu sendiri, berani datang untuk menyelamatkan limbah ini dan melawan aliansi darah kita, benar-benar sombong. Si tua berjubah abu menatap Erikin. Tapi karena kamu berani muncul, maka lepaskan penutup di wajahmu. Aku akan menunggu pertarungan yang bagus, jangan sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Kenapa? Menurutmu berkelahi itu membosankan? Apakah kamu masih tertarik dengan penampilanku? Erikin mengejek. Aku hanya tidak suka orang yang berpura-pura dan terlalu malas untuk membunuh orang yang tidak berani mengungkapkan identitasnya. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan agresif. Ketika kalian bertiga mati, aku akan memberitahumu siapa aku. Erikin tersenyum main-main. Kamu takutnya masih bukan lawanku. Jika kamu ingin menjaga nyawamu, sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni dan tidak membunuhmu. Bocah tengik, sombong sekali. Pria kuat itu sangat marah dan hendak bergegas maju. Adik ketiga. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengubah ekspresinya dan meraih bahu pria berotot itu. Jangan impulsif, aku tiba-tiba memikirkannya. Tidakkah kamu merasa bahwa suara anak ini dan cara yang dia gunakan sangat mirip dengan orang itu? Orang yang mana? Pria berotot itu mengerutkan kening dan terkejut. Dia yang mengatur formasi pembunuhan Yuda Sue dan yang lainnya. Pria tua itu berkata dengan dingin. Baik pria berotot dan kultivator wanita bertopeng tidak bisa membantu tetapi gemetar. Maksudmu bintang jahat itu? Itu baru belasan hari dan tentu saja tidak satu pun dari mereka yang lupa. Tidak hanya mereka tidak lupa, tetapi begitu mereka mengingat tragedi kematian semua orang pada waktu itu, mereka bertiga kedinginan. Mereka telah melihat perkelahian berdarah, dan juga telah melihat adegan di mana kultivator jatuh satu demi satu dalam pertempuran antar sekte. Namun satu formasi menjebak lebih dari 40 fase penilaian kultivator, semuanya hancur dalam satu tarikan napas, bahkan Yuda Sue pun hilang. Adegan seperti ini hampir tidak pernah terlihat selama ribuan tahun. Mana mungkin? Apakah anak ini orang itu? Bibir pria kuat itu sedikit bergetar. Jangan khawatir tentang ini, hubungi Demian sesegera mungkin, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Pada saat ini, Demian Fan, bersama dengan kultivasi iblis sedang bertarung dengan Vinola Su dan yang lainnya. Demian Fan juga terkejut ketika dia tiba-tiba menerima suara transmisi. Aku yakin, anak yang bergegas keluar tiba-tiba terbang dari kejauhan, tidak berhenti, dan tidak ada yang memasuki area ini sebelumnya. Meski bingung, setelah mendengar pertanyaan wanita bertopeng itu, Demian Fan langsung menjawab dengan transmisi suara. Jangan khawatir, bahkan anak ini tidak punya waktu untuk menyusun formasi penghancur iblis. Ketika berita itu kembali, lelaki tua berpakaian abu-abu itu akhirnya merasa lega. Jika tidak ada formasi sebesar itu, bahkan jika orang ini benar-benar Erikin, dengan kekuatan jepit rambut, Erikin juga akan mati.
Mereka bertiga akan mulai menyerang Erikin, tetapi Erikin tersenyum sedikit, lalu menyingkirkan naga api dan terbang ke belakang. Aku lihat bawahanku sudah hampir melarikan diri semua. Karena kalian tidak bergerak, maka aku tidak akan bermain dengan kalian. Mau melarikan diri kemana kamu? Pria kuat itu sangat marah. Bersambung.